Halo guys, balik lagi di channel gue Avintan. Nah, hari ini gue mau mereview motor batangan nih, motor 2 tak. Bosen main Matic mulu, sesekali lah kita main motor 2 tak, review. Nah, hari ini gue lagi sama Ko Andri. Nah, Ko, boleh nanya nggak, ini basicnya itu Ninja RR tahun berapa sih, Ko? Ini basicnya itu sebenarnya Ninja RR New RR New ya? tahun 2014. Oh. Karena kan Ninja R itu kan udah banyak generasi ya sebelumnya. Dia kan yang RR Old tuh, yang bodinya lebih membulat. Nah sekarang RR New ini lebih runcing-runcing dia. Ya, ini yang RR New ya? RR New 2014. Berarti 2014 ini satu tahun sebelum penyuntikan mati ya dari KMI-nya ya? Betul, jadi 2015 itu Ninja RR khususnya 2 tak All Series itu disuntik mati sama Kawasaki Motor Indonesia karena terkait regulasi. Jadi ini ya motor 1 tahun sebelum. 1 tahun sebelum ya? Nah, jadi kalau sekarang ya udah discontinue, udah nggak ada, stok barunya udah nggak ada. Mungkin beberapa dealer masih punya. Pasti, tapi harganya mahal ya kalau kayak gitu ya? Iya. Harganya biasa mahal guys, soalnya di motor kan udah dibilang stoknya dikit sih ada aja, cuman biasanya kalau yang sekarang tuh udah kurang rapi guys, jadi kayak ada aja gitu yang harus dikerjain, harus sering dirapiin. Ya, kalau misal bahan ya hitungannya ya, kalau misalkan yang udah rapi-rapi kayak gini, aduh biasanya sekarang nih gue liat di Instagram aja Ninja kayak gini atau enggak yang old, Ninja RR old tuh ada yang 60, 80 kalau misalkan udah ada yang udah rapi dan dimodif dikit-dikit kayak gitu. Nah, kok mau nanya dong, kenapa milih restorasi? Kenapa nggak modifikasi? Ya, jadi restorasi ini karena ini motor salah satu impian juga ya. Impian ya. Sebenarnya dari sekolah tuh, wah lihat orang pakai Ninja tuh udah bawaannya keren ya, kalau orang Ninja gitu. pas sekolah. Nah, jadi pas sekolah tuh nggak sempet bawa, nggak sempet nyobain, punya temen juga nggak ada. Gitu. Jadi ya sekarang udah dewasa nih, makanya wah tetap masih kejar impian lah. Kejar impian yang belum kemarin tercapai. Ya udahlah, coba cari-cari 2 tak. Kebetulan dapetnya waktu itu dibilang bahan banget sih enggak juga, kondisi masih normal. Saya dapet, kebetulan nih warnanya bukan begini, belumnya merah hitam, terus kemudian nah tadi alasan kenapa direstorasi ya, bukan dimodifikasi ya karena memang pengennya tuh dapat unit ini bener-bener original 100% kayak baru keluar dari pabrik. Jadi ya gue putusin buat restorasi aja. Ya. Tapi emang dilihat-lihat rapi sih kok gitu. Maksudnya permainan warnanya yang dari hijau, putih, gold gitu velgnya ya kan. Rapi gitu. Ya, enak aja dilihatnya. Memang hijau putih ini livery aslinya dari Kawasaki. Jadi ini versi 30 tahun anniversary Kawasaki. Jadi liverynya seperti ini. Karena kalau menurut gua ya Kawasaki kayaknya kalau nggak hijau kurang Kawasaki gitu. Jadi ya udah lah, gua ganti aja ke hijau gitu. Tapi kebetulan surat juga lagi diurus. Ya. Perpindahan warna, iya. Gitu sih. Nah, buat teman-teman kalau misalkan warna body sama STNK beda, diurus lah gitu biar aman kita mau ketemu polisi atau enggak kan. Ntar STNK hitam motor hijau kan nggak lucu gitu ditilang, daripada ditilang nih kita urus. Mantap. Nah, kok mau nanya nih, ini tuh kan restorasi ya, yang dikerjain pertama kali itu apa? Ya, jadi kalau menurut gua ini restorasi motor tuh yang paling penting pertama tuh mesin harus sehat. Ya. Kedua itu rangka harus presisi. Harus sehat. Harus tidak ada kropos gitu. Jadi yang kemarin motor sebelumnya memang rangkanya beberapa bagian udah ada kropos. Nah, jadi gua mulai dari rangka dulu. Ya. Rangka ada kropos sedikit dan cat ada yang lepas. Tapi gua nggak mau tadinya mau repaint, cuman gua putusin kayaknya kalau repaint ada dempul nggak maksimal gitu, nggak 100%. Kan tadi makanya kita kalau restorasi harus pikir konsepnya mau kemana nih. Konsepnya mau ke modifikasi atau mau ke road race atau kembali ke awal gitu. Kalau gua kan putusin kembali ke awal lagi.
Jadi rangka ini gue proses lagi ke KMI. Iya. Jadi rangka lama ini setelah ditrondolin dulu semuanya, gue bawa ke KMI untuk penerbitan rangka baru. Jadi bukan rangka yang lama direstorasi sama KMI ya, tapi dia nerbitin rangka baru dengan syarat rangka lama kita harus sampai kasih KMI ya. KMI dulu. Oke. Nah itu kita proses dokumen. Nah dokumennya segala informasi aja. Yang pertama pajak harus hidup. Pajak harus hidup. Pajak harus hidup. Dan motor ini harus atas nama kita sendiri. Gitu. Kalau masih atas nama orang lain nggak bisa? Nggak bisa, harus kita sendiri. Kita buat surat pernyataan, surat kepolisian menyatakan bahwa rangka ini harus ganti baru. Gitu. Jadi kemarin prosesnya seperti itu di Kawasaki Motor Indonesia kurang lebih 1,5 bulan. 1,5 bulan. Dihitung dari penyerahan rangka yang lamanya. Jadi rangka yang baru ini semua resmi ya, original dari Kawasaki ya. Iya, nomor rangkanya tuh dicetak ulang. Jadi bukan nomor rangka yang lama dipindahin ke yang baru, tapi ini nomor rangkanya dicetak ulang. Gitu. Jadi benar-benar fresh lah dari sisi rangka. Kemudian dari sisi mesin juga kemarin sih masalahnya cuman ya wajar lah 2 tak ya, mungkin dari stang seher ya. Ya stang sehernya udah ada, sehernya juga kena, blok juga kena. Jadi itu semua kita refreshment semua, mulai dari kopling semua ganti juga ya udah ya. Shifter gearnya beberapa gitu, kita maksimalin semua blok. Kebetulan ini kan Kawasaki yang lokal pakai bloknya 1855. Yang kalau sebelumnya kalau yang ZX itu kan 1878. Jadi itu kita beda ya speknya ya ZX sama yang ini ya. Beda spek gitu. Jadi super kipsnya juga kita ganti ori semua. Stang seher sama bandul gue ganti 1 set. Jadi nggak nyobotin jadi 1 set. Seher juga pakai B polos karena kan bloknya baru sayang gitu. Kalau naik ke B75 sayang. Kalau B polos ke B75 itu dia lebih jenong atau apa? Bukan dia perbedaan diameternya. Diameternya beda 0,0 sekian. Ibaratnya kalau di 4 tak oversize gitu ya. Iya oversize. Cuma hanya sedikit sih bedanya sedikit sekali. Makanya tetap gue pakai B polos gitu. Berarti semua mesin full standar lah ini ya. Full standar udah full baru juga sih. Full baru ya. Yang ditinggalin tuh hanya rasio gear kayak gear balancer, gear primer gitu. Kampas kopling semua baru. Magnet masih kepake. Magnet pakai yang lama guys. Karena masih original. Original ya. Pernah ada bubut apa. Gitu sih. Selebihnya sih standar ya semua ya. Standar sudah disegarin lagi. Ini dilihat-lihat kenapa kayak baru nih? Ini kenapa beli baru atau bagaimana nih kok? Enggak, ini knalpot kita restorasi sih. Restorasi ya? Karena nggak ada kropos atau nggak ada bolong, jadi masih bisa restorasi ya. Powder coating aja. Masih. Kalau kalian bisa lihat guys tuh knalpot ini benar-benar kayak beli baru dari Kawasaki, itu hitamnya, dove-nya kayak rapi gitu. Restorasi bagus guys. Nah, lanjut nih. Mau nanya, dari tadi kan kita udah bahas mesin ya. Ada lagi nggak kok dari spek mesin yang dirubah, atau mungkin dari karbunya, atau ini kan Ninja ya 2 tak. Karburator dong. Berarti karburator masih pakai CDI, atau dari CDI-nya atau dari membrannya gitu kok. Ada nggak yang dirubah lagi? Ya, kalau untuk di spek mesin sih yang dirubah karbu ya. Karbu gua pakai. Dirubah guys. Ya, karbu gua pakai PWK 28, KX100. KX100 ya. KX100 ini pakainya. Yang beredar pasti yang anak-anak Ninja tahu lah, PWK KX85 biasanya. PWK KX85. Jadi gua pakai ini KX100, PWK, PWK 28. Kalau untuk membran semua orisinil ya. Kawasaki ya. Dari CDI ada di orisinil semua. Dari CDI, kiprok, terus kemudian juga kabel body ini semua diganti 1 set. Baru semua. Baru. Kabel body gitu. Restorasinya nggak setengah-setengah, sampai kabel-kabel semua baru. Gitu ya. Oke, kok mau nanya nih, ini kan di restorasi ya.
berapa lama kok ngerjain restorasi dari yang sebelumnya sampai jadi kayak gini gitu? Restorasi ini kebetulan kurang lebih 6 bulan lah. 6 bulan? Selesai dari Januari 2021 kemarin udah proses. 6 bulan ya? Udah proses, kita pretelin dulu semuanya. Oke. Itu kerjain di mana kok? Entah di bengkel? Ini kita semua ngerjain sendiri. Ngerjain sendiri? Mulai dari pretel, mulai dari perakitan, mesin juga kita semua sendiri. Iya. Kita nggak ada oper ke luar sih. Kita ngerjain semua di tempat sendiri ini ya? juga. Oh, di tempat ini nih? Ya. Oke. Pantesan guys, jadi pas gue tadi sampai sini gue agak sono ngeliat gitu. Itu satu tempat itu isinya Budi Ninja deh yang lama, barang-barang yang lama gitu. Yang udah nggak kepake, yang di sini kan kepake cuma dikit nih dari barang lama. Itu ada di situ semua. Oh iya. Ya siapa banyak tahu banget. ada yang mau ininya. Ada yang mau boleh lah. Part-partnya ya boleh dijual-jualin. Dijual-jualin boleh nih. Di pretelin satu-satu. Nah kok, ini ngerjain 6 bulan tadi kan kata Koko ya. Barang-barangnya dari mana kok? Karena yang gua tahu ya kok ya, motor ini spare partnya nggak kayak motor Go Vario itu kan Honda Cengkareng ada, pokoknya di marketplace semua ada kan gitu. Nah kalau yang ini gimana kok? Ya kalau Kawasaki ini sebenarnya dibilang agak unik sih. Unik spare partnya, iya. Karena satu nggak banyak di pasaran gitu. Tapi gue dapet sih, untungnya semua masih bisa dapet. Meskipun harus proses, ada beberapa. Ada inden-inden ya? Ya, ada beberapa yang inden juga. Tapi ya selama ini lancar sih. Lancar mulai dapat dari toko online, dari dealer resmi Kawasaki. Khususnya Kawasaki pusat tuh. Ya, kemudian dari teman-teman relasi juga. Kita bisa dapat dari situ juga sih. Offline gitu. Yang mahal-mahal ya kok ya. Soalnya yang gue tahu nih ya. Yang gue tahu dari spare part motor Ninja cuma spakbor belakang yang murah. Itu spakbor belakang banyak dipakai Vario dari 2018, harganya cuma 20.000 di toko online. Kalau ini sisa-sisanya mahal apa ya? Ya relatif sih, tergantung spare partnya apa gitu. Cuman ya cukup begitulah. Kayak lumayan ya? Cukup lumayan ya? Ya boleh kita katakan Ereking lah, lebih bersahabat harganya daripada ini ya. Ada Kawasaki. Oke. Nah kok ini kita mesin udah bahas, rangka udah bahas, body udah bahas. Mau nanya-nanya soal kaki nih, soalnya yang gue lihat peleknya udah nggak standar des. Iya. Pelek yang standar tuh gue tahu hafalnya gimana. Ini kalau gue lihat tuh ini pelek pakai apa nih kok? Nah jadi kebetulan nih yang tersisa yang nggak orisinil cuma pelek. Pelek ya, pelek. Nah ini pelek dimodifikasi guys. Jadi pelek kemarin sih pengen coba, wah kayaknya keren nih kalau pakai tapak lebar. Bosen ya kalau pakai pelek standar ya. Kebetulan kemarin cari-cari RCB kan agak susah stoknya. RCB agak susah ya. Ya waktu itu agak susah, tapi sekarang sih gue lihat udah lumayan banyak ya? lagi, udah lumayan banyak. Jadi ini gue pakainya dari Virosi. 2,5, belakang 3,5 gitu. Berapa sorry? Yang depan yang keren? Depan 2,5. 2,5, belakang 3,5. Iya. Di belakangnya sih wah cukup puas. Iya sih emang dari belakang fitmentnya bagus ya. Dilihat dari bannya itu masih proporsional. Enggak donat. Baik depan dan belakang gitu. Keren sih warnanya, dia gold apa ini ya? Gold. Tapi beda guys, kalau goldnya RCB tuh dia lebih emas. Kalau ini kalau gue lihat ya, ini kayak goldnya tuh lebih coklat gitu. Kalau yang RCB kan lebih emas. Kayak gitu. Iya. Tapi ini PNP sih. PNP ya semua ya. PNP juga. Oke. Nah, kita udah ngomongin velg nih kok. Ini ban pakai apa nih kok? Dibalutnya nih kok. Ini kebetulan pakai Pirelli Diablo Rosso Sport. Rosso Sport. Iya. Oke. 110/70, belakang 130/80. So far sejauh ini gimana kok pakai ban ini? Enak sih, ya? Enak banget. Nge-grip kok dia. Nge-grip ya? Gripnya juga bagus. Soalnya kan yang gua tahu kan dia Rosso Sport ini tuh gimana ya? Dia yang lebih untuk keringnya bisa, untuk basahnya juga masih oke gitu. Udah gitu irit dia. Yang gua tahu dari teman-teman gue juga ada beberapa yang pakai Rosso Sport ini lebih irit daripada yang Rosso Corsa 2 kalau nggak salah. Yang itu boros banget katanya. Gitu ya? Iya. Temen gue pakai itu boros banget soalnya. Oke. Untuk pengereman bagaimana nih kok? Semua standar. Semua standar ya? Dari master,
Oke. Selang ini semua standar, kaliper juga diganti baru. Kaliper ganti baru. Kaliper Berarti ganti baru. master remnya? Master rem ini ganti baru semua. Wah gila, gokil. Master rem baru, selangnya baru, baut juga kita baru karena ya motor gini harus maksimalin pengeremannya. Iya benar, setuju. Meskipun biar kata standar harus maksimal. Harus maksimal Betul. gitu. Jadi disk juga kemarin udah ada kemakan. Ini ganti baru depan baru belakang. ya. Disknya juga iya. Sorry nih kok, ketinggalan nih kok. Tadi kan kita udah bahas sampai pelek ya. Ini shock breaker, ini ori di repaint atau bagaimana? Oh, nih? iya. Ini di repaint kok. Ini Enggak. Ini jadi shock breaker ini kebetulan kemarin gue cari yang orisinil yang lokalnya itu kan sebenarnya warna hitam. Iya, nah itu ya tuh hitam tuh. Dari Kawasaki tuh nggak ada barang, susah barang gitu. Akhirnya kemarin ini dapat yang versi punya Ninja ZX. Oh, yang Ninja CBU ZX. Thailand. Sebenarnya bedanya sih cuman dari warna sama made in-nya aja. Kalau ini kan made in semua full Thailand. Iya. Kalau yang aslinya dia tuh yang hitam nih itu masih Indonesia gitu. Jadi gue pasang yang ini aja deh. Dari warna juga oke. Oke, yang masuk gitu ya. Nggak norak goldnya. Iya. Gitu. Jadi pasang ini semua PNP. PNP ya? Segitiganya juga PNP satu set. Cuma segitiga atas tetap pakai punya yang aslinya dia hitam. Oke. Gitu kalau yang CT kan silver ya. Iya. Ada yang gold, ada yang silver. Oke. Nah itu gue naksir dia sama itu guys. Gue yang ini juga suka. Cuman kayak gimana ya? Gue kalau ngeliat di Instagram nih Ninja RR yang gue tak yang old yang di bawahnya ini tuh yang lampunya masih ada 2 bolong kiri kanan. Gue ngeliat itu kayak lebih Jepang banget gitu. Makanya gue lebih demen yang itu. Apalagi yang ZX itu kan sama ya kok ya. Yang RR yang old sama yang ZX itu modelnya sama kan. Cuman beda spek mesin aja kan ya. Spek mesin, nomor rangka. Nomor rangka juga beda ya. Nomor rangkanya. Nah itu kayak nanti kalau gue ada rezeki mau guys. Daerah itu atuh. Oke kok, lanjut. Nah ini kan semua udah gue ngeliat sih dari depan ya sampai belakang nih itu semuanya direstorasi ya, udah kinclong kinyis banget dah. Ini kalau mau tahu ini udah berapa persen juga restorasinya atau masih ada yang belum dikerjain atau bagaimana nih? Sejauh ini sih udah finish. Ini udah finish. Kalau udah finish ya? Iya udah finish. Kalau ditanya seberapa persen mungkin sekitar 90% nih menggunakan part baru. 90% part baru? Iya. Gokil. Ya. Sisanya sih ya hanya ya itu tadi yang gue bilang ya crankcase saja. Crankcase aja Crankcase ya. karena kan ada nomor rangka. Iya. Jadi ya crankcase-nya nggak masalah, cuman dibersihin aja. Jadi kita pakai lagi crankcase, magnet yang kita pakai dan selebihnya semua kita ganti baru sih semua. Ya. Jadi biar sehat lagi. Ini kayak gini guys ya, restorasi kayak gini sih setahu gua kalau udah 90% kayak gini nih kagak ada nih harganya 10 juta, 5 juta nggak ada guys. Yang buat tahu nih bloknya aja nih yang 1855, ini kalau 1855 ini ori Jepang kan ya kok ya? Ya ori Jepang. Ori Jepang ya? 1855. Yang buat tahu bloknya aja sekitar 3 juta kalau nggak salah, bener nggak? Ya. Bloknya 3 juta? Bloknya. Itu blok aja 3 juta, kalau 3 juta taruh ke Vario lo dapet pelek, dapet knalpot, banyak guys. Kalau 3 juta di Vario, ini 3 juta di Ninja cuma blok doang. Udah sama share apa ya? Sama share gak? Enggak, belum. Hanya Blok aja. doang. Blok aja. Gue mau nanya nih sama Anu nih. Kok, gue mau nanya nih. Ini total restorasinya ngabisin berapa duit kok? Berapa nih? Nih kita agak sensitif dikit guys. Coba ya, nggak apa-apa dia. Berapa nih kok? Aduh, gimana ya? Kalau bicara harga ya pusing kalau dihitungin. Jangan, nggak usah ini deh, nggak usah yang spesifik banget. Yang antara atau enggak yang ya. apa dapat barang apa gitu, dapat barang apa gitu. Antara ya kurang lebih 1 X Max lah. 1 X Max. Ya, kurang lebih. 1 X Max ya. Itu restorasi ya. 1 X Max berarti kalau ini restorasi 1 X Max dapat Vario 3 ya. Vario baru 3 ya. Vario baru 3. Tapi balik lagi sih kalau untuk harga kan tergantung kepuasan kita Iya, masing-masing. betul. Nggak harus sebegini harus berapa persen restorasi, tapi kembali lagi ke diri masing-masing ya. Masing-masing pengennya konsepnya seperti apa, kepuasan masing-masing seseorang kan Iya, beda-beda. betul. Ada juga yang mungkin gila dengan harga segitu, mendingan gue cari unit barunya. Iya, betul. Tapi balik lagi dari kalau kita beli unit baru, memang semua baru. Tapi kalau gue ya restorasi gue nikmatin proses. Lebih ada seninya. Lebih rasa memiliki. Memilikinya, betul. Gokil 1 X Max guys.
Oke kok, gue mau nanya nih. Ini mungkin pertanyaan terakhir ya. Nah, ini motor pakai hari atau gimana nih kok? Yang kan yang gue tahu nih, temen gue sempet punya Ninja 2 tak, bawa ke sekolah. Cuman 1 minggu dijual. Bensinnya kata dia seminggu 55.000. Itu 55.000 paling dia sehari dari rumahnya ke sekolah paling ya 8 kilo paling. Gue nggak tahu ya itu motor sehat apa enggak, tapi dia cerita segitu. Makanya dia cuma pakai seminggu jual, ganti lagi. Nah ini motor pakai harian apa gimana nih kok? Nah balik lagi kalau ya kita tahu 2 tak ya pasti lebih boros. Betul. Kita nggak bisa bandingin sama 4 Iya. tak lah. Dari sisi dia konsumsi bahan bakar ya kan dia masih pakai karburator. Iya. Gitu harus isi oli samping. Betul. Ya, Oli samping, guys. perawatannya ekstra. Ekstra. Jadi pasti harus mengeluarkan kocek lebih untuk operasionalnya motor 2 tak beda gitu. Oke. Tapi yang gua tahu kalau 2 tak ini dia oli mesin nggak maksudnya bukan nggak boleh ya, nggak perlu terlalu sering kayak motor 4 tak kan ganti oli mesinnya. Oh nggak salah itu. Oh, Jadi salah tetap ya? oli mesin kita pakai sesuai, kalau gue sih standar dengan motor 4 tak. Oke. 2000 kilo harus ganti oli Oh, mesin. 2000 kilo ganti ya, tetap. Meskipun memang orang beranggapan oh kan kalau 2 tak oli mesinnya nggak dibakar. Iya, betul. Nggak masuk ke ruang bakar, tapi tetap di situ kan ada perputaran Iya. transmisi, gear. Takutnya ada gesekan ya. Ya pasti ada friksi kan. Nah, itu kan kita harus ganti. Kalau menurut gue sih itu penting. Perawatan motor 2 tak harus ekstra. Oke. Itu memang dia nggak seribet 4 tak gitu dari sisi mekanisme mesinnya, cuman ya perawatannya harus lebih banyak disayang aja. Nah kembali lagi kalau untuk ini motor sih sebenarnya belum dipakai harian. Belum dipakai harian. Saat ini belum dipakai harian, jadi masih buat motor keliling komplek aja. Oke. Buat masih dipajang di rumah. Jadi ya Candi. kalau Kalau bahasa orang sekarang candi ini. nah, tapi bukan nggak keluar. Bukan nggak keluar ya, keluar. Juga cuman kita nggak pakai harian lah. Oke. Gitu. Jadi ya buat apa ya, senengin diri aja kalau habis pulang kerja lihat motor ini ya kan semua masih graceful. Iya. Ada suatu Kepuasan. kebahagiaan. Apalagi udah dipengen dari zaman SMA. Nah, ya, jadi cukup gitu aja sih ya, cuman kita lihat motor, wah kondisinya bagus, seger, normal semuanya ya kan, nggak ngebetein ininya rusak atau ininya ini gitu. Itu sih. Nah guys, mungkin sekian dulu vlog ngobrol-ngobrol kali ini bersama gua sama Ko Handri ngebahas motor Ninja 2 tak yang super rapi, keren. Ya, thank you udah ya. udah mampir. Nah, stop. Jangan harus tutup dulu dong. Lu pada mau denger nggak suara knalpotnya biar kata standar, cuman kan kalau 2 tak kita udah go-reaching, satisfying kayak gitu guys. Yuk langsung aja kita dengerin knalpotnya. Nah, mungkin sekian dulu video kali ini. Tadi kan udah denger suara knalpotnya, enak banget ya kan. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Nah, terima kasih nih buat teman-teman semua yang udah nonton vlog-vlog gue sebelumnya. Mungkin menurut gue ini cukup lah. Cabut dulu ya. Bye.